Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai internet pada komputer ya. Jadi secara basic, nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai beberapa istilah-istilah atau hal-hal yang penting Anda ketahui tentang internet ya. Hal yang pertama kita bahas adalah kita membahas tentang ISP atau Internet Service Provider. ISP sendiri ini adalah merupakan produsen atau lembaga atau perusahaan ya yang memberikan layanan kepada konsumen supaya konsumen itu bisa mengakses internet ya. Dalam artian ini adalah penyedia layanan jaringan internet. Itu yang dinamakan dengan ISP. Oke. Konsep layanan ISP sendiri adalah misalnya sebuah perangkat ya, dalam arti PC, laptop ataupun handphone Anda. Kemudian dia akan terhubung dengan ISP, kemudian ISP-nya ini memberikan layanan sehingga Anda bisa terhubung dengan internet. Nah, ini adalah konsep layanan ISP yang secara sederhana dengan sumber dari techterms.com. Dalam layanannya ISP akan memerlukan beberapa hal, yaitu pertama adalah broadband dan modem. Dengan adanya kedua hal ini, maka proses pengiriman data atau koneksi dari user atau masyarakat ketika mengakses internet akan terjadi. Jadi tanpa ada kedua hal ini, kemungkinan besar layanan internet yang disediakan oleh ISP akan mengalami gangguan. Mengenai apa itu broadband dan modem akan kita bahas. Kita bahas yang dengan modem terlebih dahulu. Layanan dengan modem ini biasanya dia agak murah ya. Kemudian ada juga yang gratis. Kalau yang gratis itu biasanya kalau ada yang wifi publik itu ya. Namun juga kalau yang gratis itu otomatis kecepatan juga agak berbeda dibandingkan dengan yang non. Karena kalau yang publik atau yang gratis itu kan digunakan oleh banyak orang, sedangkan yang misalnya untuk rumahan hanya dipakai dengan beberapa orang saja. Kemudian di layanan modem ini media transmisi yang digunakan adalah kabel telepon biasa dan bisa dipasang di kantor ataupun di rumah-rumah pribadi ya. Jadi misalnya teman-teman yang pernah menggunakan internet yang rumahan, itu dia menggunakan layanan dalam bentuk modem ya. Kemudian apa yang layanan broadband? Yang pertama, transmisi yang digunakan adalah menggunakan nirkabel, kemudian ada modem juga, kemudian ada satelit dan lainnya. Jadi broadband ini juga masih menggunakan modem, namun ada jenis-jenis yang berbeda juga ya. Ada yang bentuknya sama, namun ada juga yang tidak ya. Nanti akan kita lihat lagi contoh-contoh berikutnya. Kemudian layanan broadband ini lebih cepat, tetapi otomatis biayanya juga lebih mahal. Berikutnya adalah jenis koneksi dari layanan ISP ya. Nah, dari jenis penggunaan broadband dan modem tadi ada beberapa jenis koneksi yang digunakan. Yang pertama adalah namanya adalah koneksi dial-up. Jadi dial-up ya. Jadi dial-up ini adalah sebuah koneksi yang membutuhkan atau menggunakan jaringan kabel telepon ya. Nah, ini biasanya digunakan pada beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sebelum teknologi serat optik itu digunakan ya. Jadi kalau di app ini dia harus menggunakan kabel telepon, dan ketika menggunakan salah satu layanannya, baik ketika misalnya menggunakan internet, maka layanan teleponnya akan tertutup terlebih dahulu, jadi tidak bisa digunakan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sedang menggunakan telepon, maka koneksi ke internetnya akan tertutup terlebih dahulu. Setelah dial-up dilakukan pengembangan, yaitu ditemukannya dengan jenis koneksi berupa DSL atau Dial Subscriber Line. Ini konsepnya sama seperti dial-up, namun kelebihannya adalah tidak harus menutup salah satu layanan. Jadi misalnya ketika ingin melakukan koneksi internet pada saat yang sama, telepon juga masih dapat digunakan ya. Jadi dial-up dan DSL ini sama-sama menggunakan kabel telepon dalam layanan koneksinya. Setelah teknologi kabel telepon dengan tembaga ya, kemudian ditemukan atau dikembangkan dengan menggunakan
fiber optik atau serat optik. Kelebihannya tentunya dengan penggunaan ini koneksi lebih stabil, kemudian lebih cepat transmisi datanya, dan lain-lainnya. Serat optik kalau Anda pengguna IndiHome rumahan ya. Nah, di IndiHome sudah menggunakan fiber optik atau serat optik dalam transmisi datanya. Berikutnya adalah koneksi dengan menggunakan satelit, yaitu di mana akses internet langsung dikoneksikan dengan satelit yang dimiliki oleh penyedia layanan ISP itu sendiri ya. Jadi tidak melewati kabel-kabel lagi, tapi langsung dengan menggunakan satelit, dan konsepnya juga dilakukan secara nirkabel, jadi tanpa kabel sama sekali ya. Oke. Kemudian koneksi dengan menggunakan mobile internet ya, dalam hal ini penggunaan broadbandnya juga tanpa kabel ya. Kemudian untuk jaringan yang digunakan, kalau umumnya sih masih terdiri dari yang 3G dan maupun juga yang 4G ya. Meskipun mungkin di beberapa daerah di Indonesia mungkin masih yang belum mendapatkan sinyal 3G otomatis ya masih menggunakan sinyal 2G ya, seperti itu. Berikutnya adalah fungsi dari ISP itu sendiri ya. Ada beberapa fungsi yang didapat kita temukan. Yang pertama adalah ISP itu sebagai media yang membantu pengguna dalam melakukan aktivitas upload dan download ya. Itu sudah pasti sekali, karena ISP sendiri tujuannya adalah agar dapat masyarakat ya mengakses internet ya, apapun yang dilakukan, baik itu tentunya pasti kita ada melakukan aktivitas upload dokumen dan lain-lain, serta download juga yang lain-lain. Yang kedua, sebagai layanan jasa koneksi internet kepada masyarakat luas ya, sebagai penyedia jasa ya. Kemudian menyediakan tempat untuk homepage. Jadi homepage ini adalah sebuah halaman depan dari website. Jadi ketika website itu ada di internet, otomatis akan memerlukan jasa ISP agar website itu dapat diakses oleh masyarakat. Yang keempat adalah menghubungkan pengguna jasa internet kepada gateway terdekat ya. Gateway ini dalam artian bisa dikatakan seperti tower-tower jaringan ya. Jadi semakin kita dekat dengan tower jaringan kita, maka koneksi kita kemungkinan juga lebih bagus dibandingkan dengan yang jauh dari tower sebuah jaringan tertentu ya. Gateway ini ISP sendiri akan memastikan pengguna agar terkoneksi dengan internet dengan merujuk kepada tower-tower yang terdekat. Jadi yang misalnya ada 2 tower misalnya di daerah seorang masyarakat ya, atau seorang user. Tower A misalnya jaraknya itu 500 meter, kemudian tower B itu jaraknya misalnya 550 meter ya. Nah, ISP sendiri akan memastikan bahwa perangkatnya nanti dapat terkoneksi pada gateway tower tersebut yang paling dekat dari perangkat tersebut. Jadi harapannya adalah user mendapatkan kualitas sinyal yang maksimal. Yang kelima adalah menghubungkan pengguna internet dengan layanan www atau website ya. Ini hampir sama seperti homepage tadi ya, karena www itu pasti memerlukan koneksi internet, dan koneksi internet itu disediakan oleh ISP sendiri. Yang keenam adalah menyediakan berbagai perangkat modem untuk bisa terhubung dengan jaringan internet. Nah, itu sudah pasti sekali, karena setiap ISP pasti memiliki sebuah standarisasi tersendiri terhadap hardware yang diperlukan agar koneksi internet yang disediakan itu lebih stabil dan dapat memuaskan pelanggannya. Berikutnya yang kita bahas adalah modem ya, atau kalau bahas di istilahnya adalah modulator demodulator ya. Nah, apa sih itu modem? Tadi di awal sudah kita singgung sedikit mengenai jaringan. Jenis layanannya dari sebuah ISP adalah dengan menggunakan broadband dan modem ya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah modem. Modem itu sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi, yaitu untuk mengubah dua sinyal sehingga dapat menerima dan mengirim pesan agar dapat berjalan dengan baik ya. Nah, jadi itu fungsi utama dari sebuah modem ya. Jadi untuk penerima dan pengirim pesan. Oke, berikutnya adalah fungsi modem, yaitu yang pertama adalah perangkat untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, atau modulasi dan demodulasi. Jadi pada sebuah perangkat
atau ya pada jaringan itu terdapat ada beberapa sinyal, namanya ada yang sinyal digital dan ada sinyal analog. Yang keduanya itu tentunya membutuhkan seperti transmitter atau translator, jadi agar dapat digunakan atau dapat mengirim dan menerima pesan dengan kedua sinyal tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan perangkat dengan jaringan ya. Jadi agar perangkat-perangkat mobile Anda, baik itu laptop, handphone, dan lain-lain bisa terkoneksi dengan jaringan. Kemudian melakukan pengecekan data dan komunikasi. Pengecekan data ini adalah data-data yang Anda request ke dalam internet ya. Misalnya yang paling simpel adalah ketika Anda membuka browser misalnya seperti itu, misalnya mengetikkan alamat tertentu, maka nanti akan melakukan pengecekan di modemnya. Datanya ada apa tidak ya. Data di sini juga tidak berupa file, tapi ketika Anda meloading sebuah halaman internet atau halaman website, nah ketika kita meload itu ada namanya besaran data ketika halaman itu diakses, misalnya berapa kilobyte per detik, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan kompresi data yang dikirimkan melalui sinyal. Oke, jadi data itu sebenarnya dikirim dan dikirimkan ataupun diterima itu tidak langsung dalam berupa data utuh, tapi dia dilakukan kompresi dulu. Nah, salah satu contoh mungkin kalau yang paling singkatnya adalah ketika Anda mengirimkan gambar dengan aplikasi WhatsApp misalnya seperti itu ya, foto dalam seperti itu, Anda foto kemudian Anda kirim, itu akan dikompresi sedikit oleh WhatsApp-nya agar filenya tidak terlalu besar ya, seperti itu. Nah, modem juga seperti itu juga, namun dengan teknik yang berbeda, tapi pada intinya adalah sama, yaitu mengkompresi data. Berikutnya adalah jenis-jenis modem yang digunakan. Yang pertama ada namanya modem ISDN. Ini adalah modem yang jangkauannya cukup luas sekali ya. Kemudian adalah modem ADSL, ini umumnya menggunakan kabel telepon dan biasanya digunakan di internet untuk kantor dan rumahan. Kemudian adalah modem kabel, ini yang digunakan untuk akses internet di TV kabel. Kemudian ada model analog ya, ini dulu sekali. Kemudian ada modem GSM yang menggunakan jaringan seluler GSM. Kemudian ada modem CDMA. Nah, jadi ini adalah jaringan sebelum adanya teknologi GSM. Jadi dulu sempat ada namanya CDMA dan selain GSM ya, namun yang CDMA sekarang sudah down dan banyak digunakan modem GSM untuk jaringan broadband untuk handphone ya, dan atau mobile. Oke, berikutnya ini adalah contoh-contoh modem yang mungkin pernah Anda lihat di rumah atau yang pernah Anda pakai ya. Jadi selain itu juga modem itu ada yang internal dan eksternal. Ini adalah salah satu modem eksternal, yaitu yang berupa USB dan lain-lain. Sedangkan modem internal umumnya kalau di handphone Anda itu sudah ada modem internalnya, kemudian kalau di PC itu juga sudah ada, dan di laptop Anda juga sebenarnya sudah ada ya, sehingga kalau Anda menggunakan laptop bisa langsung dikoneksikan dengan internet dengan menggunakan kabel maupun WiFi, sedangkan di PC juga sama seperti itu.